Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Ya, jumpa dengan Lilin Tua dalam acara berbeda, tapi tetap acara menjawab pertanyaan. Kali ini pertanyaannya datang dari Mas DCH Delta Charlie Hotel 87. Ya, bunyi pertanyaannya, selamat pagi, salam sejahtera Bapak. Mohon ulasannya tentang hubungan antara panas ruang kamar mesin yang mengakibatkan suhu gas buang main engine menjadi ikut naik. Dalam kurung, dalam kasus ini ketika memasuki musim dingin, temperatur gas buang normal, tapi ketika musim panas, temperatur gas buang menjadi naik juga. Oke, Mas DCH, tolong disimak ya. Ya. Temperatur ruangan sangat berpengaruh terhadap efisiensi pemakaian bahan bakar dan beban mesin yang diberikan serta daya mesin yang dihasilkan. Tandanya di sini adalah dari gas buangnya. Oke, kita langsung masuk ke materi tentang apa itu pembakaran, karena dari pembakaran ini nanti ada unsur udara atau suhu. Yang dimaksud tadi bukan panas kamar mesin, tapi suhu ruang kamar mesin. Oke, kita ingat waktu pengetahuan dasar permesinan di atas kapal, kita juga mengulas ini sedikit. Pengertian energi dalam permesinan, ya, bahwa bukan hanya di BST kita mengenal segitiga api, tapi di seluruh mesin-mesin kalor, mesin-mesin panas kita mengenal adanya segitiga suhu. Terjadinya api adalah karena adanya O2 ya, bukan udara tapi O2-nya. Karena udara itu terdiri dari macam-macam unsur, tapi O2-nya, oksigennya. Ya, O2 yang cukup, bahan bakar yang cukup, dan suhu yang tepat. Semuanya dalam rasio yang pas. Nah, kita harus mengusahakan adanya suatu pembakaran yang sempurna, di mana pada saat pembakaran sempurna itu diartikan udara mengikat seluruh bahan bakar untuk terbakar secara serentak. Jadi jumlah udara mencukupi untuk mengambil semua bahan bakar, tidak ada yang tersisa, serentak terbakar. Tidak ada pembakaran susulan. Nah, kalau ada pembakaran susulan berarti O2-nya nggak cukup. O2-nya harus cukup. Dalam O2 yang cukup ini, pengertian O2 adalah pengertian tentang beratnya, bukan volumenya. Jadi suhu menentukan jumlah molekul yang ada di udara yang cuma 21%, tapi dengan adanya turbin dia akan naik, ya. Jadi suhu sangat menentukan jumlah molekul. Jumlah molekul udara ini akan menentukan mampu tidaknya merangkul seluruh bahan bakar bisa terbakar sempurna atau tidak. Nah, makin naik suhunya, makin sedikit molekul udaranya, sehingga
tidak padat lagi, sehingga dia tidak sebagaimana kalau dia dingin penuh dengan molekul yang bisa mengikat seluruh bahan bakar. Oke. Sesuatu yang ininya rasionya tepat tadi akan menghasilkan thermal energi yang nantinya dipakai untuk mendorong piston. Ya, kembali diharapkan terjadinya pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna terjadi, itu akan mengakibatkan atau berdampak pada semua dalam kondisi normal. Oke, kita lihat diagramnya. Ini adalah diagram pembakaran yang biasa kita ambil melalui alat MAIHA indikator. Ya. Kalau Anda lihat di sini, kita tarik, ini adalah garis atmosfer, ini adalah P kompresi, dan ini terjadi pemotongan antara terusan garis dengan titik mati atas, top dead center, sementara ini adalah P maksimum, P pembakaran. P pembakaran maksimum ini dicapai kalau terjadi pembakaran sempurna. Kalau tidak terjadi pembakaran sempurna, maka P max ini akan menurun. Demikian juga pembakaran sempurna bisa disebabkan karena adanya kelambatan penyalaan. Kelambatan penyalaan atau ignition delay. Kalau ini start combustionnya, ini mulai disemprotkan, maka inilah yang dimaksud ignition delay, kelambatan penyalaan. Kelambatan penyalaan ini akan makin besar apabila udara tidak mampu mengikat seluruh bahan bakar yang disemprotkan oleh pengabut, sehingga terjadi pembakaran tidak sempurna. Yang mestinya bisa nyemprot pada saatnya, karena tidak seluruhnya tersemprotkan, karena O2-nya molekulnya kurang. Kekurangan molekul disebabkan oleh naiknya suhu, maka terjadilah ignition delay yang banyak, sehingga terjadilah pembakaran susulan yang mengakibatkan gas buangnya tinggi, bebannya P max-nya rendah. Oke, kita lihat. Jadi kembali, kesempurnaan pembakaran menghasilkan P max optimal. P max optimal mengakibatkan semuanya bekerja normal, beban tinggi, tidak ada pembakaran susulan, berarti gas buang juga normal. Kalau pembakaran tidak normal, bisa disebabkan kualitas bahan bakarnya, bisa disebabkan oleh adanya kualitas udaranya. Dalam hal ini kualitas kekurangan udara. Kekurangan udara bukan kekurangan volume, tapi kekurangan dalam arti kurangnya molekul O2-nya, disebabkan oleh suhunya yang tinggi. Nah, bagaimana kita lihatnya suhu? Oke. Waktu kita masang turbocharger ada dua bagian. Turbin side sama kompresor side. Turbin side diputar oleh gas buang, putarannya melalui as memutar kompresor. Kompresor ngambil udara dari kamar mesin. Ya, udara dari kamar mesin. Udara dari kamar mesin dikompresikan, sehingga udara selain tekanannya naik, suhunya juga naik. Kenaikan suhu ini mesti harus diatasi. Iya,
Jadi udara yang dihisap oleh blower, yang dihisap oleh kompresor, yang putarannya diakibatkan oleh putaran turbin, yang diputar oleh gas buang, mengakibatkan udara yang masuk dikompresikan oleh kompresor atau blower ke intercooler. Nah, intercooler atau charge air cooler. Untuk apa? Supaya dia didinginkan. Untuk apa didinginkan? Supaya molekul-molekul udaranya tambah banyak, padat, udaranya padat, ya istilahnya udaranya padat. Dengan udaranya padat, dia mampu mengikat sejumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh pengabut. Sehingga tergantung Anda di mana. Kalau di Indonesia berarti ininya sudah panas, dinaikkan lagi. Ya, tergantung intercoolermu. Kalau intercoolermu bagus, apapun sebetulnya bisa diatur masuk di sini. Tapi kalau intercoolermu kamu lepas, maka ya tergantung ini. Kalau intercoolermu bisa diatur, kalau ininya tinggi, ininya dibuka gede, maka yang keluar sini tetap, ya suhunya tetap, tekanannya tetap. Oke, kita lihat lagi. Iya, ini adalah mesin induk 2 tak, ya, untuk menentukan pembilasannya, untuk menentukan kinerjanya. Ada beberapa komponen pokok. Ada turbocharger untuk menambah pasokan udara, karena kalau mengandalkan udara yang ada tidak cukup untuk melaksanakan pembakaran sempurna, maka dibantu oleh turbocharger. Barangkali kalau di darat Anda kenal supercharger, kita turbocharger. Nanti kapan-kapan kita ngomong tentang bedanya supercharger sama turbocharger. Putaran turbocharger. Kemudian kita mengenal dari turbocharger itu exhaust gas boiler, ini tidak ada hubungannya nanti. Dan juga yang ada hubungannya adalah yang ini, intercooler. Ya, intercooler ini sangat erat hubungannya dengan udara bilas. Ya, gas buang memutar turbin. Kemudian dipakai untuk membuat uap di exhaust gas boiler. Oke, itu yang ini enggak kita bicarakan. Yang kita bicarakan setelah muter turbin, turbinnya muter blower atau kompresor. Dia ngambil udara kamar mesin. Katakanlah kamar mesinmu 34 atau 41. Maka ya udara 40 itu yang masuk ke kompresor. Ada proses kenaikan suhu dari udara masuk ke udara yang keluar ke intercooler. Di intercooler baru didinginkan lagi masuk ke mesin. Ya. Jadi yang masuk ke mesin ini adalah udara kamar mesin, yang pada hakikatnya udara ini berhubungan dengan udara luar, udara situasi di luar. Kalau di musim dingin, kamar mesinmu dingin, maka yang kesedot blower ya dingin. Nah, yang masuk ke mesin ya dingin. Terlalu dingin ya nggak bagus, nanti terjadi korosi. Nah, sementara kalau terlalu panas, umpamanya di Indonesia, yang masuk saja sudah panas, sementara coolermu tidak diatur, coolermu apa adanya, maka ya jelas ada perbedaan pada saat di musim dingin dan di musim panas atau di daerah tropis. Pertanyaannya terjawab ya Mas. Jadi pengaruhnya ada. Sebetulnya bisa diatur di sini, di intercooler. Sehingga dengan pengaturan di intercooler, suhu yang masuk mesin
bisa diatur, tekanan bisa diatur. Dengan demikian menghasilkan suatu pembakaran yang sesuai yang kita harapkan. Ya, di pertanyaannya memang benar ada pengaruhnya suhu kamar mesin yang berbeda dengan hasilan gas buang. Karena ketidaksempurnaan ini akan menghasilkan ketidaksempurnaan di gas buang. Ya, tergantung dari ketidaksempurnaannya seberapa banyak, seberapa besar. Oke? Kalau nanti kurang puas, Anda bisa menanyakan lagi. Yang jelas, lilin tua selalu bersiap untuk membimbing, untuk berdiskusi, dan untuk tukar pengalaman. Oke, Mas CDF apa? Ya, mudah-mudahan mengikuti terus acara lilin tua dari awal sampai akhir. Ketemu pada kesempatan berikutnya. Tanya lagi, tanggapi lagi. Kita akan diskusi bukan hanya untuk saya dan Anda, tapi juga untuk kepentingan yang lain. Ketemu pada kesehatan yang lebih bagus dan kesuksesan yang lebih bagus. Salam dari lilin tua. Oke semuanya, thank you for watching.